Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Septa Devara dengan NIM akhir 021. Di sini pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan tentang dengan judul penelitian saya dengan topik efek pemberian ekstrak Moringa oleifera dan Andrographis paniculata pada tikus putih yang diinduksi diabetes mellitus menggunakan streptozotocin nicotinamide. Nah, di sini untuk dosen pembimbing saya yaitu Dr. Dimas Batoro Bagus Pamungkas dengan NIP 012911199324380. Nah, di sini pada latar belakang diabetes mellitus atau DM itu merupakan penyakit metabolik kronis yang keparahannya terus meningkat secara global. Berdasarkan data dari International Diabetes Federation atau IDF, diperkirakan sekitar 537 juta orang di dunia hidup dengan diabetes. Nah, untuk mekanisme kelainan ginjal sendiri diakibatkan karena DM, yaitu mekanisme utama yang mendasari gangguan ginjal akibat DM adalah hiperglikemia, yang memicu peningkatan stres oksidatif pada ginjal. Hal ini mengaktifkan jalur inflamasi sehingga merangsang produksi sitokin proinflamasi seperti IL-6 dan juga TNF-alfa. Selain itu, peningkatan radikal bebas terjadi bersamaan dengan penurunan aktivitas antioksidan seperti glutathione yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan ginjal dengan jurnal JINC pada tahun 2023. Nah, di sini saya menggunakan Moringa oleifera dan juga Andrographis paniculata. Nah, untuk latar belakangnya sendiri yaitu yang pertama pada Moringa oleifera, efektivitas terapi alami seperti ekstrak Moringa oleifera memiliki kandungan quercetin dan juga rutin, yaitu pada bioflavonoid yang memiliki efek antihiperglikemik serta bersifat nefroprotektif dari jurnal Akinrinde et al. Tahun 2020. Nah, lalu yang kedua yaitu Andrographis paniculata yang dimana ekstrak ini mengandung andrografolite dalam jumlah tinggi yang berperan sebagai agen antihiperglikemik dengan peningkatan ekspresi GLUT4 serta menurunkan kadar sitokin proinflamasi seperti IL-6 dari jurnal Tiane pada tahun 2022. Nah, efektivitas dari terapi alami ini itu adalah solusi untuk nefropatik diabetik dengan mengurangi stres oksidatif dan inflamasi. Nah, untuk pemberian Moringa oleifera dan juga Andrographis paniculata ini adalah sebagai salah satu terapi adjuvan atau tambahan pada pasien yang telah diderita diabetes mellitus. Nah, di sini ada satu rumusan masalah pada penelitian saya, yaitu apakah terdapat perbedaan hasil gula darah acak atau GDA dan gambaran histopatologis ginjal dari pemberian ekstrak Moringa oleifera dan Andrographis paniculata pada tikus putih yang telah diinduksi oleh STZ-NA atau streptozotocin nicotinamide. Lalu pada tujuan umum pada penelitian ini itu saya akan menilai efektivitas ekstrak Moringa oleifera dan juga Andrographis paniculata dalam mempertahankan kadar GDA dan juga perbedaan gambaran dari histopatologis ginjal pada tikus putih yang telah diinduksi DM dengan streptozotocin nicotinamide sebagai model untuk memahami potensi dalam pencegahan dan pengelolaan komplikasi nefropati diabetik. Nah, di sini pada jenis rancangan penelitian, di sini saya akan menggunakan post-test control group design, yang dimana pada penelitian ini itu tidak terdapat adanya pre-test control group design. Nah, di sini untuk gambaran dari rancangan penelitian eksperimental saya yaitu pada keterangan A, AK, R1 itu untuk A itu tikus wistar dengan berat telah ditentukan dengan
dengan berat 150 sampai 250 gram. Untuk usia idealnya itu 2 sampai 3 bulan atau 8 sampai 12 minggu. Nah, lalu AK ini aklimatisasi pada tikus Wistar itu nanti akan dilakukan selama 7 hari. Nah, dimana nanti ada pemeliharaannya sendiri. Nah, lalu selanjutnya setelah aklimatasi itu nanti kita akan melakukan pengambilan secara randomisasi. Yang dimana nanti untuk penelitian nanti saya akan membagi dua, yaitu dengan satu grup kontrol dan juga grup perlakuan. Nah, di sini untuk grup kontrol itu nanti pada hari ke-0 itu kita tidak memberikan apa-apa, tapi nanti pada injeksi dari vehikulum atau zat yang sebagai pelarut obat itu nanti dia akan disuntikan ke tikusnya. Sementara untuk perlakuan juga hal yang sama. Kenapa kok kita kasih vehikulum atau zat pelarut itu? Supaya nanti kita tidak ditemukan adanya faktor perancu, yang dimana nanti ketika perlakuan itu disuntik maka otomatis dia akan mengalami stres. Nah, lalu untuk kontrol itu kita jika tidak menyuntikkan atau melakukan ke tikus hal yang sama, itu nanti dia akan mengalami perancu, yang dimana satu stres satu tidak. Nah, itu akan mengakibatkan perancunya itu. Nah, lalu untuk perlakuan itu setelah diinjeksi oleh streptozotocin nicotinamide itu nanti kita akan melakukan pemeriksaan GDA 3 kali 24 jam, cek GDA kurang dari 250 untuk memenuhi syarat kriteria dari tikus. Sehingga nanti kita akan melakukan randomisasi lagi. Yang pertama yaitu K2, K3 dan juga K4. Yang dimana K2 ini itu dia akan dilakukannya injeksi STZ saja. Namun untuk K3 K4 itu akan diberikan ekstrak dari MO dan juga AP. Seperti itu. Nah, lalu pada populasi sampel, besar sampel dan teknik pengambilan sampel itu nanti kita akan menggunakan populasi tikus yang diinduksi itu dengan menggunakan tikus spesies Wistar dengan usia 8 sampai 12 minggu atau 2 sampai 3 bulan dengan berat badan 150 sampai 250 gram dari jurnal Stefani et al. Tahun 2016. Nah, penelitian ini itu nanti menggunakan teknik simple random sampling, yang dimana nanti secara acak kita akan memilih dari salah satu kelompok itu satu tikus, yang dimana nanti kita akan melakukan randomisasi, yang dimana itu nanti akan mewakilkan dari satu homogen. Lalu di sini saya menggunakan rumus Match Resource Equation formula. Nah, di sini pada E-nya itu keterangannya yaitu error komponen itu antara 10 sampai 20. Untuk satuan N itu total individu dalam penelitian itu nanti dikurangi 1. Untuk B blocking komponen itu dikurangi 1, dan yang terakhir T itu jumlah kelompok eksperimental dikurangi 1. Nah, di sini perhitungan berdasarkan rumus. Jadi di sini total sampel yang digunakan itu berkisar 24 ekor dari jumlah hasil perhitungan 14 sampai 24 ekor. Yang masing-masing kelompok itu saya akan mengambil 4 kelompok, yang dimana nanti satu kelompoknya itu 6 ekor. Dari jumlah yang sudah ditentukan terdapat jumlah sampel dropout ini, yang di bawah sampel dropout berdasarkan rumus Colton. Nah, itu nanti pada NPT itu nanti besar sampel setelah dikoreksi, N-nya itu jumlah sampel berdasarkan estimasi sebelumnya, yang F itu prediksi sampel dropout itu 20%. Nah, perhitungan rumusnya seperti ini. Nah, dengan hasil 7,5 saya bulatkan menjadi 8, sehingga ideal dropoutnya itu 32 ekor, yang masing-masing satu kelompok itu 8 ekor. Nah, tapi di sini saya memutuskan untuk menambahkan kembali jumlah tersebut menjadi 36 ekor dengan masing-masing kelompok terdiri dari 9 ekor. Nah, untuk kriteria inklusi dan eksklusi sampel penelitian itu nanti sebelum melakukan perlakuan juga kontrol, kita juga melihat dari
masing-masing dari tikus tersebut, populasi dan juga besar sampel. Nah, kriteria inklusi ini yang pertama yaitu penelitian body count scoring dengan nilai minimal 3, berat badan tikus minimal 150 sampai 250, kelompok kontrol negatif dengan glukosa darah acak lebih dari 250 mg, kelompok pelakuan dengan glukosa darah acak lebih dari 250 mg. Nah, lalu ketika kriteria inklusi ini muncul, maka ada kriteria eksklusi yang dimana yang pertama yaitu tikus wistar jantan yang mati selama proses induksi streptozootosin dan perlakuan. Nah, untuk yang kedua, tikus wistar jantan yang sakit selama proses induksi streptozootosin dan perlakuan. Dan yang terakhir yaitu mengalami penurunan berat badan lebih dari 10% berdasarkan body conditioning scoring kurang dari 2%. Lalu selanjutnya, pemeliharaan kesehatan tikus dan pemberian makan dan minum selama penelitian. Nah, kesehatan tikus wistar jantan ini juga kita nilai atau kita pelihara untuk memastikan pemeliharaannya berdasarkan pada aktivitasnya. Karena tikus wistar jantan itu adalah hewan nokturnal yang lebih aktif pada malam hari. Nah, kesehatan tikus itu juga dilihat berupa yang pertama yaitu tingkat keaktifan dan perilaku sehari-hari. Yang kedua, kondisi makanan dan air diperhatikan terus saat di pagi hari setelah diberikan pada hari sore sebelumnya. Yang terakhir yaitu melihat respon gerakan tikus saat tidur atau saat diberi rangsangan cahaya. Nah, untuk selama penelitian ini, tikus wistar itu nanti akan diberi makanan berupa pelet yang mengandung nutrisi standar untuk tikus. Seperti pelet yang digunakan itu pelet Pokpen CP591 produksi Pokpen di Indonesia dengan komposisi protein 20-25%, lalu lemaknya 5-20%, serat kasar 2,5% dan karbohidrat 45-60%. Minuman diberikan menggunakan air PDAM atau air keran pada laboratorium. Nah, untuk prosedur induksi streptozootosin nikotinamid ini, tikus nanti dia akan diposisikan kepala lebih rendah dari abdomen. Injeksi itu nanti akan dilakukan di bagian perut dengan sudut 100 derajat sedikit melebihi dari garis tengah agar jarum suntik tidak mengenai vesika urinaria. Karena menghindari terjadinya injeksi pada hepatikus, injeksi STZ sebanyak 50 mg per kilogram berat badan satu kali injeksi intraperitoneal. Kenapa kita menghindari tidak terlalu tinggi? Itu karena nanti takutnya bisa mengenai heparnya. Nah, lalu untuk prosedur pemberian ekstrak daun MO dan AP, dalam penelitian ini, tikus pada kelompok K3 itu akan menerima ekstrak daun kelor atau Moringa olivera dengan dosis 200 mg per kilogram berat badan per hari selama 28 hari. Ekstrak diperoleh dari kapsul sido-muncul yang telah dilarutkan dalam 5 cc air destilasi dan diberikan oral menggunakan selang nasogastrik. Kelompok keempat itu mendapat perlakuan serupa tetapi dengan ekstrak daun sambiloto dari kapsul jamu ibu pada dosis lebih tinggi yaitu 500 mg per kilogram berat badan per hari. Sementara itu kelompok kontrol hanya diberikan Aquades dengan dosis yang sama selama 28 hari. Nah, di sini untuk prosedur penelitian histopatologi dari ginjal yaitu yang pertama, sebelum diberi pewarnaan HE kita melakukan pertama yaitu dehidrasi. Sampel nanti akan direndam dalam etanol dengan kadar bertingkat yaitu 70, 80, 95 sampai 100% untuk menghilangkan air dari jaringan. Yang kedua yaitu clearing. Sampel itu nanti akan kemudian dimasukkan ke dalam silol agar jaringan terlihat transparan. Lalu yang ketiga yaitu embedding. Pada tahap ini dilakukannya membenamkan jaringan ke dalam parafin cair sebagai berikut. Yang pertama, jaringan itu nanti dia akan dibenamkan ke dalam parafin 1 dengan suhu 48 derajat Celcius. Kemudian dibenamkan ke parafin 2 suhu 56 derajat Celcius. Lalu yang ketiga dibenamkan pada parafin ketiga
pada suhu 56 derajat Celcius, dan yang terakhir parafin 4 pada suhu 56 derajat Celcius. Nah, lalu untuk pemberian pewarnaan dengan hematoksilin eosin atau HE, yang pertama yaitu deparafinisasi, lalu dehidrasi jaringan, rendam di HE selama 15 menit, lalu bilas dengan air mengalir. Direndam dengan asam alkohol sebanyak 3-10 kali celupan, lalu dicelupkan ke dalam larutan amonium sebanyak 3-5 kali hingga irisan berubah menjadi biru cerah. Lalu yang keenam yaitu pencucian, lalu ketujuh rendam kembali di HE selama 30 detik sampai 2 menit. Lalu dehidrasi, dan terakhir rendam preparat dengan larutan silol sebanyak 2 kali masing-masing selama 2 menit. Nah, di sini untuk prosedur pengukuran gula darah, pemeriksaan kadar gula darah acak tikus dilakukan sebelum dilakukannya injeksi streptozotocin nikotinamid pada hari ketiga, 7, 14, 21, dan yang terakhir 28. Sampel darah tersebut nanti dia ambil melalui pembuluh darah vena pada ekor tikus. Pengukuran kadar gula darah acak bisa dilakukan menggunakan alat glukometer yang biasanya digunakan untuk manusia. Nah, sini untuk variabel penelitian, yang pertama jenis variabel bebasnya yaitu ekstrak Moringa olivera dan juga ekstrak Andrographis paniculata. Untuk terikatnya berat badan tikus, kadar gula darah acak, dan juga histopatologi pada jaringan ginjalnya. Dan yang terakhir terkendali, yang pertama streptozotocin dan juga yang terakhir nikotinamid. Nah, di sini untuk definisi operasional variabel, yang pertama streptozotocin. Dengan cara pengukuran, STZ diberikan dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan 1 kali injeksi intraperitoneal 15 menit sebelum injeksi STZ. Skala datanya nominal. Untuk NA sendiri diberikan dosis 110 mg per kilogram berat badan 1 kali injeksi intraperitoneal, sama, skala datanya nominal. Untuk ekstrak Moringa olivera menggunakan merek sudah muncul 300 mg dengan skala data nominal. Untuk ekstrak Andrographis paniculata itu skala datanya nominal. Lalu untuk berat badan menggunakan neraca analitik digital atau neraca Ohaus 3 lengan. Nah, nanti tikus akan dimasukkan ke penimbang, kemudian diukur dengan menggunakan neraca analitik digital tadi atau neraca Ohaus dengan satuan berat badan gram. Untuk kadar gula darah acak, nilai hasil pengukuran dalam miligram per dl dengan skala data rasio. Lalu skor nekrosis jaringan ginjal, nanti pada skala 0 nanti akan adanya skor yaitu skala 0 sampai 8 itu diberikan sebagai berikut. Yang 0 itu tidak ada nekrosis. Yang per 1 itu fokus nekrosis seluler di beberapa tubulus. Itu terhitung kurang dari 25%. Untuk skor 2 itu luas lebih dari 25% tapi tidak kurang dari 50%. Jaringan mengalami nekrosis. Yang skor ketiga yaitu nekrosis sedang, 50-75% dari jaringan ginjal mengalami nekrosis. Yang keempat yaitu nekrosis berat, lebih dari 75% dari jaringan ginjal mengalami nekrosis tetapi belum menyeluruh. Yang kelima, nekrosis kortikal lokal, fokus kecil pada area korteks. Nekrosis tubulus tingkat 4. Yang keenam, beberapa area nekrosis kortikal, nekrosis tubulus tingkat 4. Lalu yang ketujuh, skor 7, zona nekrosis kortikal yang menyatu ditambah nekrosis tubulus tingkat 4. Skor yang terakhir yaitu skor 8, nekrosis kortikal masif dengan nekrosis tubulus tingkat 4 yang menyebar luas di seluruh jaringan ginjal. Nah, di sini untuk bagan alur penelitian, pada hewan tikus wistar jantan dengan usia 23 bulan, berat badan 152 sampai 250 gram. Itu nanti akan diaklimatasi atau ditentukan tempatnya agar lebih adaptif tikusnya. Lalu setelah itu selama 7 hari itu nanti dilakukan pengukuran GDA secara intravena pada bagian ekor tikus. Lalu hewan coba dengan GDA kurang dari 250 itu nanti apakah memenuhi kriteria. Jika iya, nanti kita akan melakukan randomisasi
pada hari ke-0, yaitu nanti pada kelompok kontrol itu nanti akan dikasih aquades atau vehiculum. Nah itu nanti akan ke setelah perlakuan ini itu nanti langsung diinjeksi dengan streptozotocin nikotinamid 50 mg ini, nikotinamidnya 110. Nah nanti dilakukan pengukuran kadar GDA secara intravena pada bagian ekor lagi. Kalau yang kontrol itu injeksi intraperitoneal buffer citrat, kasih aquades. Nah untuk kelompok kontrol itu nanti tikus dengan kadar GDA kurang dari 250 yang telah memenuhi kriteria nanti akan melakukan randomisasi lagi. Perlakuan pertama dan juga perlakuan kedua, yaitu yang ingin dimasukkan ekstrak daun MO atau Moringa olivera dan juga ekstrak daun AP atau Andrographis paniculata. Nah untuk grup kontrol ini nanti yang tanpa dikasih apapun atau maksudnya STZ dan juga ekstrak. Nah ini nanti akan dimasukkan aquades destilat pada hari keempat dan juga sebaliknya untuk pelakuan 1 dan 2 kasih ekstrak daun MO AP. Nah pada hari ke-33 nanti pada tiga sampel ini itu nanti kita akan melakukan pengambilan sampel darah secara intravena untuk pengukuran kadar GDA. Lalu untuk pengambilan sampel selanjutnya pengambilan jaringan ginjalnya. Nah, nanti kita akan analisis data dan juga hasil dan pembahasan. Nah, pada analisis data penelitian kuantitatif ini dimasukkan ke dalam tabel pengumpulan data dengan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian data dianalisis menggunakan program SPSS versi 24. Nah, untuk pertimbangan etika penelitian ini, uji etika ini akan diujikan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan KE atau KEPK terlebih dahulu untuk melakukan penggunaan hewan coba pada penelitian ini. Apakah sesuai dengan kriteria pada penelitian ini? Nah, di sini untuk daftar pustakanya ada 7 dari PPT ini. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga banyak kurangnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.